Halo semuanya, selamat datang di podcast saya kali ini. Saya atas nama Mufarida Maria Memong dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas 2025. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, bahkan bisa dibilang dapat menentukan masa depan suatu negara, yaitu tentang krisis demokrasi. Demokrasi sering dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik, yang dimana itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi pertanyaannya, apakah demokrasi yang kita jalani saat ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya? Apakah demokrasi hari ini masih mencerminkan suara rakyat, atau justru hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan? Nah, pada 30 menit ke depan kita akan membahas secara mendalam dan terperinci tentang apa itu demokrasi, bagaimana demokrasi bekerja, apa yang dimaksud dengan krisis demokrasi, apa contoh kasus nyata demokrasi, serta dampak krisis demokrasi, dan bagaimana solusi yang bisa dilakukan. Jadi, pastikan teman-teman semua tetap bersama saya sampai akhir dalam video kali ini. Yang pertama itu kita mulai dasar dulu, yaitu apa itu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan siapa yang memimpin serta bagaimana negara ini dijalankan. Biasanya melalui pemilihan umum atau pemilu. Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata. Berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi itu berarti kekuasaan rakyat. Namun, demokrasi tidak hanya soal pemilihan umum. Demokrasi juga mencakup nilai dan prinsip penting seperti kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi sumber utama kekuasaan dalam negaranya. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Setiap orang berhak menyampaikan opini tanpa takut ditekan. Yang ketiga, persamaan hak. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan umum. Yang keempat, supremasi hukum. Hukum berlaku untuk semua, termasuk pemerintah. Yang kelima, pemilu yang jujur dan adil. Pemilihan dilakukan secara transparan, tanpa kecurangan. Yang keenam, partisipasi masyarakat. Rakyat tidak hanya memilih, tetapi juga ikut mengawasi dan terlibat dalam kehidupan politik. Yang ketujuh, pembagian kekuasaan. Kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu eksekutif, legislatif, yudikatif, agar di dalam kekuasaan ini tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang berikutnya, jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi itu terdapat beberapa jenis, yang dimana ada demokrasi secara langsung, tidak langsung, dan secara tidak langsung, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Demokrasi ini juga dapat dibedakan berdasarkan cara pelaksanaan, ideologi, dan bentuk sistem pemerintahannya. Yang pertama itu berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung,
Demokrasi langsung adalah sistem di mana rakyat secara langsung ikut mengambil keputusan tanpa perwakilan. Ciri-cirinya, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, biasanya melalui referendum atau musyawarah. Contohnya seperti pemungutan suara langsung untuk menentukan kebijakan tertentu. Kelebihan dari demokrasi langsung, aspirasi rakyat tersampaikan secara langsung. Kekurangannya, sulit diterapkan di negara besar karena jumlah penduduk yang begitu banyak. Yang berikutnya, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Demokrasi perwakilan adalah sistem di mana rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka. Ciri-ciri demokrasi tidak langsung seperti ada lembaga perwakilan seperti DPR, rakyat memilih melalui pemilu. Yang contoh dari demokrasi tidak langsung yaitu sistem demokrasi di Indonesia. Kelebihannya, lebih praktis untuk negara dengan populasi besar. Kekurangannya, wakil rakyat bisa saja tidak selalu mewakili kepentingan rakyat. Yang berikutnya itu ideologi, berdasarkan ideologi. Yang pertama itu demokrasi liberal. Demokrasi yang menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia atau HAM. Ciri-cirinya seperti kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi dan pemerintah tidak terlalu banyak campur tangan. Kelebihannya, menjamin hak individu. Kekurangannya, bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Yang berikutnya, demokrasi sosial. Demokrasi yang menggabungkan kebebasan dengan keadilan sosial. Ciri-ciri demokrasi sosial seperti negara ikut mengatur ekonomi, serta fokus pada kesejahteraan masyarakat. Kelebihannya, lebih merata dalam kesejahteraan. Kekurangannya, peran negara cukup besar. Yang berikutnya, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang dalam praktiknya kekuasaan lebih terpusat pada satu pemimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin seperti peran pemimpin sangat dominan serta kebebasan politik terbatas. Kelebihannya, keputusan cepat diambil. Kekurangan dari demokrasi terpimpin berpotensi menjadi otoriter. Yang berikutnya, berdasarkan sistem pemerintahan. Yang pertama, demokrasi parlementer. Kekuasaan eksekutif berada pada kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Ciri-cirinya, parlemen memiliki kekuasaan besar, serta pemerintahan bisa dijatuhkan oleh parlemen. Yang berikutnya, demokrasi presidensial. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Ciri-cirinya seperti presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dan tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen. Contoh demokrasi presidensial seperti negara Indonesia. Yang berikutnya, apa itu krisis demokrasi? Krisis demokrasi adalah kondisi ketika sistem demokrasi tidak lagi berjalan dengan baik atau menyimpang dari prinsip-prinsip dasarnya, sehingga kekuasaan tidak benar-benar berada di tangan rakyat. Secara sederhana, krisis demokrasi terjadi ketika demokrasi hanya terlihat ada secara formal, misalnya tetap ada pemilu, tetapi dalam praktiknya tidak mencerminkan kehendak rakyat. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih mendalam dalam demokrasi yang sehat. Seharusnya seperti rakyat bebas memilih pemimpin, hukum berlaku adil untuk semua, kebebasan berpendapat terjamin, pemerintah transparan dan bertanggung jawab. Namun, dalam kondisi krisis demokrasi, hal-hal tersebut mulai melemah atau bahkan hilang.
Ciri-ciri krisis demokrasi seperti menurunnya kepercayaan publik, di mana rakyat mulai tidak percaya pada pemerintah, lembaga negara atau hasil pemilihan umum atau pemilu. Yang berikutnya, pemilu tidak jujur atau tidak adil, di mana terjadi kecurangan, manipulasi suara atau politik uang, yang di mana rakyat dibayar atau suaranya dibeli oleh calon pemimpin. Yang berikutnya, pembatasan kebebasan berpendapat, yang di mana kritik terhadap pemerintah dibatasi atau ditekan. Yang berikutnya, melemahnya supremasi hukum. Hukum tidak ditegakkan secara adil, terutama terhadap pihak yang berkuasa. Yang berikutnya, dominasi elit politik, yang dimana kekuasaan hanya berputar pada kelompok tertentu, misalnya oligarki atau dinasti politik. Yang berikutnya, media tidak independen. Media digunakan untuk kepentingan politik tertentu, bukan menyampaikan kebenaran. Dari penjelasan di atas, penyebab krisis demokrasi seperti korupsi yang merajalela, kurangnya pendidikan politik masyarakat, ketimpangan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, pengaruh informasi palsu atau hoax. Dampak krisis demokrasi terjadinya seperti ketidakadilan sosial meningkat, konflik dan perpecahan masyarakat, lamanya penegak hukum, turunnya kualitas kepemimpinan, menghambat pembangunan negara. Jadi, yang berikutnya itu paparan kasus nyata. Paparan kasus nyata demokrasi. Yang berikutnya yaitu paparan kasus nyata krisis demokrasi. Krisis demokrasi tidak hanya pada teori, tetapi nyata terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam beberapa aspek. Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana demokrasi itu melemah dalam praktiknya. Yang pertama itu, politik uang dalam pemilu. Politik uang adalah praktik memberikan uang atau barang kepada pemilih agar memilih kandidat tersebut. Contoh situasinya seperti pembagian uang saat kampanye, pemberian sembako menjelang pemilu. Pertanyaannya, mengapa ini krisis demokrasi? Yang pertama itu, pilih rakyat tidak lagi berdasarkan kualitas kandidat. Demokrasi menjadi transaksi, bukan aspirasi. Dampaknya, pemimpin cenderung korup untuk mengembalikan modal, kepentingan rakyat diabaikan. Yang kedua, penyebaran hoaks dan disinformasi. Hoaks adalah informasi palsu yang disebarkan untuk memengaruhi opini publik. Contoh situasinya seperti berita palsu tentang kandidat, serta manipulasi informasi di media sosial atau sosmed. Pertanyaannya, mengapa ini krisis demokrasi? Yang pertama itu, rakyat membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah, serta polarisasi masyarakat semakin tajam. Dan yang berikut dampaknya seperti munculnya kebencian antar kelompok serta demokrasi menjadi tidak sehat. Yang ketiga, dinasti politik. Kekuasaan politik yang hanya berputar dalam satu keluarga atau kelompok tertentu. Contoh situasinya seperti anak, istri, atau kerabat pejabat ikut mencalonkan diri dan memenangkan jabatan. Pertanyaannya, mengapa ini krisis demokrasi? Yang pertama itu karena kesempatan tidak merata bagi semua warga, serta demokrasi cenderung dikuasai oleh orang elit tertentu.
Dampaknya seperti muncul oligarki, kebijakan tidak berpihak pada rakyat luas. Yang keempat, pelemahan lembaga hukum. Lembaga hukum tidak lagi independen dan bisa dipengaruhi oleh kekuasaan. Contoh situasinya seperti kasus hukum yang tidak diproses secara adil serta intervensi politik dalam penegakan hukum. Pertanyaannya, mengapa ini menjadi krisis demokrasi? Karena hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, serta kepercayaan masyarakat sangat menurun. Dampaknya, ketidakadilan serta meningkatnya korupsi. Yang kelima, pembatasan kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pemerintah dibatasi atau ditekan. Contoh situasinya seperti aktivis dibungkam, serta kritik di media sosial dipantau atau ditekan. Pertanyaannya, mengapa ini krisis demokrasi? Karena demokrasi membutuhkan kebebasan suara, dan tanpa kritik kekuasaan mudah disalahgunakan. Dampaknya yaitu masyarakat takut berbicara, serta pemerintah menjadi tidak terkontrol. Yang keenam, polarisasi politik yang tajam. Masyarakat terpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan secara ekstrim. Contoh situasinya seperti perpecahan akibat pilihan politik serta konflik di media sosial. Pertanyaannya, mengapa ini krisis demokrasi? Ini karena demokrasi seharusnya menyatukan, bukan memecah, serta diskusi berubah menjadi konflik. Dampaknya, persatuan bangsa terganggu, konflik sosial meningkat. Yang berikutnya yaitu dampak krisis ekonomi, dampak krisis demokrasi. Krisis demokrasi tidak hanya memengaruhi sistem politik, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan sosial, ekonomi, hingga stabilitas negara. Ketika demokrasi melemah, berbagai masalah akan muncul secara bertahap. Yang pertama, menurunnya kepercayaan publik. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, lembaga negara, bahkan proses pemilu. Dampak nyatanya seperti apatisme politik atau tidak peduli terhadap politik, partisipasi pemilu menurun, muncul sikap skeptis terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua, meningkatnya korupsi. Ketika pengawasan lemah dan hukum tidak ditegakkan dengan baik, peluang korupsi semakin besar. Dampak nyata yang terjadi yaitu penyalahgunaan anggaran negara, kebijakan dibuat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Yang berikutnya, ketidakadilan sosial. Krisis demokrasi sering membuat kebijakan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dampak nyata yang terjadi, kesenjangan antara kaya dan miskin semakin besar, akses terhadap pendidikan dan kesehatan tidak merata, serta kelompok lemah semakin terpinggirkan. Yang keempat, pembatasan kebebasan. Hak untuk berpendapat, berekspresi, dan berkritik mulai dibatasi. Dampak nyata yang pernah terjadi, masyarakat takut menyuarakan pendapat, kritik dianggap ancaman, serta media tidak lagi bebas. Yang kelima, konflik dan polarisasi sosial. Masyarakat terpecah karena perbedaan pandangan politik yang tajam. Dampak nyata yang pernah terjadi yaitu konflik antar kelompok, munculnya ujaran kebencian, persatuan bangsa terganggu. Yang keenam, melemahnya supremasi hukum. Hukum tidak lagi ditegakkan secara adil, terutama terhadap pihak yang berkuasa.
dampak nyata yang pernah terjadi yaitu ketidakadilan hukum, masyarakat kehilangan rasa keadilan serta pelanggaran hukum meningkat. Yang ketujuh, kemunduran ekonomi. Ketidakstabilan politik membuat ekonomi terganggu. Dampak nyatanya seperti investor enggan menanamkan modal, pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat. Yang kedelapan, munculnya otoritarisme. Jika krisis demokrasi terus berlanjut, negara bisa bergerak menuju sistem yang lebih otoriter. Dampaknya seperti kekuasaan terpusat pada satu pihak, hak rakyat menjadi semakin dibatasi, demokrasi hanya menjadi formalitas. Yang berikutnya, solusi dan harapan krisis demokrasi. Yang berikutnya, fungsi demokrasi dalam masyarakat pada dasarnya bukan sekedar cara memilih pemimpin, tapi sistem yang mengatur bagaimana kehidupan bersama dijalankan secara adil dan partisipatif. Penjelasannya bisa dipahami lewat beberapa fungsi utama. Yang pertama itu, menjamin partisipasi masyarakat. Demokrasi memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam kehidupan sosial dan politik. Yang kedua, melindungi hak dan kebebasan individu. Dalam sistem demokrasi, setiap orang memiliki hak yang diakui, seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul. Fungsi ini penting agar tidak terjadi penindasan oleh pihak yang berkuasa. Yang ketiga, menciptakan pemerintah yang akuntabel. Demokrasi menuntut pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Jika kebijakan tidak sesuai harapan, masyarakat memiliki hak untuk mengkritik atau bahkan mengganti pemimpin melalui mekanisme yang sah. Yang keempat, menjaga kesetaraan dan keadilan sosial. Semua warga negara dipandang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Demokrasi berfungsi untuk mencegah diskriminasi dan memastikan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima, menyelesaikan konflik secara damai. Perbedaan pendapat dalam masyarakat adalah hal yang wajar. Demokrasi menyediakan cara-cara damai seperti musyawarah atau pemilu atau pemilihan umum untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Yang keenam, mendorong kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah dipilih oleh rakyat, kebijakan yang dibuat seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas sehingga berfungsi meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang berikutnya, solusi dan harapan krisis demokrasi. Krisis demokrasi bukan berarti demokrasi gagal sepenuhnya, tetapi menjadi tanda bahwa sistem tersebut perlu diperbaiki. Solusi harus melibatkan semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Yang pertama itu meningkatkan pendidikan politik. Masyarakat perlu memahami hak, kewajiban, dan cara kerja demokrasi. Itu mengapa penting, karena dapat mencegah mudah terpengaruh hoaks, membantu rakyat memilih pemimpin secara rasional. Contoh tindakannya seperti edukasi politik di sekolah dan di kampus, diskusi publik, dan literasi digital. Yang kedua, memperkuat supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil
tanpa memandang jabatan atau kekuasaan. Mengapa ini penting? Karena dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Contoh tindakannya seperti reformasi lembaga hukum, penegakan hukum yang transparan. Yang ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pemerintah harus terbuka terhadap publik dan bertanggung jawab atas kebijakannya. Mengapa ini penting? Yang pertama, untuk mengurangi korupsi, membuka ruang pengawasan bagi masyarakat. Contoh tindakannya seperti akses informasi publik, pelaporan kinerja pemerintah secara terbuka. Yang keempat, memperkuat peran media yang independen. Media harus menyampaikan informasi yang objektif dan tidak berpihak. Mengapa ini penting? Supaya dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar serta mengawasi kekuasaan. Contoh tindakannya seperti jurnalisme yang profesional serta melawan penyebaran hoax. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat. Demokrasi tidak hanya soal memilih saat pemilu, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat. Mengapa ini sangat penting? Karena untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat. Contoh tindakannya yaitu ikut diskusi publik, mengawasi kebijakan pemerintah, serta terlibat dalam organisasi sosial. Yang keenam, peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Mengapa ini penting? Karena dapat membawa ide baru dan kritis menjadi penggerak demokrasi yang sehat. Contoh tindakannya seperti aktif dalam organisasi, menggunakan media sosial secara bijak, berani menyuarakan kebenaran. Yang ketujuh, mengurangi polarisasi sosial. Yang ketujuh, mengurangi polarisasi sosial. Masyarakat perlu membangun sikap saling menghargai perbedaan. Mengapa ini penting? Karena ini dapat menjaga persatuan, mencegah konflik. Contoh tindakannya seperti dialog antar kelompok, menghindari ujaran kebencian. Harapan kedepannya, jika solusi-solusi dijalankan secara konsisten, maka demokrasi akan menjadi lebih sehat, kepercayaan masyarakat akan kembali meningkat, pemerintahan menjadi lebih adil dan transparan, serta masyarakat hidup lebih sejahtera dan damai. Bertahan buat apa?